Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afni Sakinah dari Teknik Informatika 2016 kelas A. Di sini saya akan membuat video tutorial tentang bagaimana membuat database dengan MySQL. Pertama, kita akan install terlebih dahulu XAMPP aplikasi untuk membuka MySQL-nya. Nah, aplikasi ini seperti aplikasi yang lain, jadi untuk installnya ya kita tinggal klik next, tapi ya jangan lupa perintah yang ada di dalamnya juga dibaca agar kita tidak salah langkah saat menginstal. Nah, ini di sini muncul program bawaan apa aja yang dibawa oleh SAM ini. Ada MySQL, FileZilla, Mercury, Tomcat, dan lain-lain. Terus ada program language-nya juga, ada PHP, ada Perl, bisa dibaca sendiri. Terus kita next, kemudian next lagi. Nah, ini kita next juga. Nah, ini kita tutup aja karena cuma kayak pemberitahuan gitu. Terus kita next lagi. Nah, ini kita tunggu sampai nanti semua filenya terinstall. Nggak lama kok nunggunya, sebentar kok, tunggu aja. Nah, ini instalasinya sudah mau selesai. Ya, sebentar lagi. Sabar. Nah, udah selesai install filenya semua. Kita tunggu dulu bentar. Nah, udah. Terus kita selesai di sini. Nah, udah. Nah, setelah aplikasi SAM-nya terinstall, sekarang kita buka dulu SAM control panel-nya. Ini pilih bahasa, kita pakai bahasa yang default aja, bahasa Inggris. Jangan pakai bahasa Jerman yang di sebelahnya. Nah, ini kita klik save. Nah, di sini kita start di Apache-nya, kemudian di MySQL-nya. Nah, udah. Habis itu kita buka browser. Di sini kita masuk ke websitenya localhost buat bikin database-nya. Nah, udah muncul tampilan seperti ini. Kemudian klik bagian pojok atas PHP MyAdmin. Nah, di sini bisa dilihat ini tampilan defaultnya dari PHP MyAdmin. Kemudian kita kan pertama kita bikin database. Nah, cara bikin database itu kita klik salah satu dari yang ada di atas ini, yaitu SQL. Kita klik. Nah, di sini di scriptnya kita buat create database, kemudian masukkan nama dari database yang akan kita buat. Misalnya di sini namanya tugas PTI. Jangan lupa diberi tanda titik koma di belakang. Kalau sudah, kita go buat. Nah, bisa dilihat di tabel ini, di sini ada database kita yang baru, yaitu tugas PTI. Kemudian kita akan mencoba buat tabel di dalam database ini.
Nah, di sini bisa dilihat. Nah, masih belum ada tabel di sini, jadi tampilannya masih default seperti ini. Sekarang kita coba buat tabel. Misal tabel namanya mahasiswa. Nah, kolomnya ada berapa ya? Ada 3 ya. Oh, 2 aja misalnya. Terus kita go. Nah, di sini kita masukkan. Dalam membuat tabel di suatu database, kita masukkan sesuatu yang berhubungan dengan nama dari tabel itu. Nah, kita cari sesuatu dari tabel itu, nama tabel itu sesuatu yang paling unik, yang paling bisa membuat kita berpikir kalau oh, ini tuh yang pasti berhubungan sama ini. Nah, kalau misal mahasiswa gitu, yang paling unik dari mahasiswa apa sih? Kayak misalnya NIM. Setiap mahasiswa kan pasti punya NIM. Nah, kalau kita sebut NIM, pasti kita langsung berpikir ke kata kunci mahasiswa. Kemudian di sini tipenya kita pakai tipe apa ya, big integer atau desimal ya. Kita pakai desimal aja. Terus length atau value, ini jangkauan dari data kita itu ada berapa jumlahnya, jadi gak boleh melebihi dari itu, nanti bisa tidak terbaca. Nah, NIM itu kalau NIM saya di sini itu jumlahnya ada 12. Kemudian defaultnya ini kita isi, kita kosongin aja. Kemudian yang nol ini jangan lupa dicentang. Fungsi kenapa nol ini dicentang itu supaya nanti kalau misalnya sudah database kita sudah jadi semua, kita tinggal mengisi data. Pas kita ngisi data, gak mungkin ada pengisian data yang kosong. Semua data itu harus terisi. Ini fungsinya kenapa nol itu dicentang. Kemudian indeksnya ini kita buat ini sebagai yang primary, yang utama. Nah, ini diklik go. Nah, jadi NIM ini sudah jadi sesuatu yang primary, sesuatu yang utama dari tabel mahasiswa kita. Kemudian yang kedua, kita masukkan nama. Nama tipenya apa sih? Huruf kan, berarti kita pakai varchar atau variable karakter. Berapa sih panjang nama? Kita buat sampai lengthnya itu 20. Kemudian sama nolnya dicentang. Yang ini biarkan kosong karena nanti akan mengikuti yang atasnya. Oke, kita save. Nah, sudah kelihatan kan ini atribut dari ini tabel yang atribut dari tabel mahasiswa kita. Selanjutnya adalah proses CRUD, yaitu proses create, read, update, and drop or delete tabel atau sesuatu yang berhubungan dengan tabel itu. Nah, pertama kita coba create itu berarti seperti kita memasukkan data dalam tabelnya. Nah, kita klik di atas ini insert atau masukkan data. Nah, kita masukkan berapa NIM yang dimau. Masukkan NIM saya 0411000077. Kemudian masukkan namanya juga, siapa, misal nama kita masing-masing. Nah, udah, saya cuma mencoba masukkan satu data aja. Kalau misalnya mau masukkan 2 data, nah di sini di bawah kita masukkan data misalnya apa gitu, tapi ini dikosongin aja. Kemudian ini kayak data baru kalau misalnya kita mau lebih dari 2 data. Nah, ini sudah, kita go. Nah, udah masuk kayak gini. Kita lihat di structure, kita lihat di ini browse-nya. Nah, sudah masuk kan data, NIM-nya berapa, namanya apa.
Nah kemudian selanjutnya itu read. Nah ini juga termasuk proses read. Kita lihat datanya. Yang dimaksud dari proses read itu kita lihat data kita apa udah masuk apa belum. Sebenarnya pakai di SQL itu bisa, tapi karena saya masih tidak bisa kalau menggunakan SQL, jadi kita pakai cara yang instan saja. Kemudian setelah CRU, sekarang U yaitu update. Update tuh misalnya kita merubah datanya, merubah isi data. Merubah isi data itu jadi misalnya ada sesuatu yang salah dari data kita, bisa kita rubah di sini, di edit. Oh maaf, ada kesalahan, sebentar saya benarkan dulu. Nah sekarang kita coba edit, klik edit. Nah tadi ada sedikit kesalahan dari yang saya buat. Ternyata di sini ada sesuatu tambahan yang lain. Nah ketika sudah saya edit, nah hasilnya jadi seperti ini. Codingannya udah di go, kemudian bisa diedit. Nah misalnya kita mau edit atau upgrade itu begini. Kalau semisal NIM saya salah, kita ganti 001, dan mungkin nama saya siapa, salah bukan Afni tapi kita pakai nama Rita. Nah udah, terus kita go. Nah coba dilihat. Nah ini di sini NIM sama namanya sudah ganti, dari yang benar jadi salah, dari yang salah jadi benar, maafkan. Nah sudah, kita bisa coba yang lain. Oh ya, CRUD sekarang delete atau drop. Nah untuk delete sendiri ya mungkin bisa delete sendiri ya. Di sini ada tombol delete, kita tinggal klik, nanti itu akan ke hapus datanya, data dari satu baris ini aja, karena kita cuma punya satu data. Kalau kita masukkan banyak data ya ini ada check all, atau misalnya kita mau hapus beberapa data, kita centang aja baris keberapa yang mau kita hapus, kemudian klik delete. Nah sekarang kita coba klik delete. Nah, di sini ada konfirmasi apakah akan benar-benar dihapus data itu, kita klik OK. Nah sekarang kita di dalam tabel mahasiswa sudah tidak memiliki data apapun, sudah dihapus. Nah untuk tahap selanjutnya adalah kita akan mencoba untuk merubah nama dari tabel. Maksud merubah nama tabel itu misalnya ini kan kita punya tabel mahasiswa. Nah kita mau ubah tabel mahasiswa itu, kita mau merubah nama mahasiswa itu, merubah nama tabelnya. Mungkin mahasiswa kurang tepat, mungkin kita tambahin apa begitu di depannya. Nah kita klik yang di atas ini, operation. Nah ini ada tulisan rename table to, atau ganti nama tabel. Nah misalnya di sini saya mau kasih nama tabelnya data mahasiswa. Nah udah gitu aja kita ngerubahnya, langsung kita go. Kemudian sudah kan, ini bisa dilihat namanya gantikan jadi data mahasiswa. Nah kita balik ke sini. Kemudian yang mau saya tunjukkan lagi yaitu bagaimana cara menghapus tabel. Nah begini, ini operationnya. Nah di sini ada yang merah-merah ini, ada tulisan delete the table atau empty the table. Empty the table ini kalau kita data di dalam table itu mau kita hapus semua. Ini kita tinggal klik empty the table, ya hampir sama kayak drop atau delete tadi. Nah ini delete the table, ini kita hapus tabelnya. Jadi bukan cuma data dalam tabel yang kehapus, tapi tabelnya sendiri pun kehapus, dan otomatis data-data di dalamnya pun hilang. Nah kita coba ya.
delete the table, ada pemberitahuan seperti biasanya, kita klik OK. Nah, sudah di dalam database kita sudah gak ada tabel, jadi kembali seperti awal, jadi masih kosong. Nah, sekarang karena kita di dalam database ini sudah gak punya tabel, gak punya data apa-apa karena barusan dihapus, sekarang saya mau coba buat lagi ya, sama kayak tadi, mahasiswa, kolomnya 2, kita go, sekalian kita belajar lagi gimana yang tadi biar gak lupa. Nah, ini juga NIM, tetap cari yang seunik mungkin, kita pakai desimal 12, nolnya jangan lupa, dan jangan lupa kita kasih primary key, soalnya kalau gak dikasih primary key nanti jadi datanya gak bisa, dan antara kalau misalnya kita mau buat tabel lagi kita gak bisa saling berelasi antara satu tabel dengan tabel lainnya. Nah, ini juga kemudian di save. Yang sekarang mau saya tunjukkan yaitu gimana cara kita nambah data baru, atribut baru selain atribut kalau udah terbentuk kayak begini. Nah, caranya itu di bawah ini ada kan add kolom. Nah, ada add berapa kolom, misal kita add 1 kolom aja ya. Nah, di sini ada pilihan kita mau add kolomnya itu setelah apa, at beginning of the table, di awal tabel, jadi di atasnya NIM, jadi ada kolom yang baru, atau setelah NIM atau setelah nama. Nah, saya mau taruh ini di setelah nama, kolom baru, kita go. Nah, kita masukkan data lagi, misalnya apa ya, alamat. Nah, ini juga varchar, lengthnya berapa, 20 juga. Nah, jangan lupa nilainya. Oke, kita save. Sudah masuk datanya, kita lihat. Nah, kan di bawahnya nama udah muncul atribut alamat. Nah, yang terakhir ini yang mau saya tunjukkan yaitu gimana cara menghapus database-nya. Jadi kita bukan menghapus atribut atau data dalam tabel, atau kita menghapus tabelnya, tapi kita menghapus database-nya. Kita menghapus database tugas PTI ini gimana? Nah, di atas ini kan ada folder new, kayak ada opsi new. Nah, ini kan bisa dilihat, ini itu database yang ada di dalam program kita. Nah, yang mau saya hapus tugas PTI aja, kita checklist di tugas PTI-nya, kemudian kita klik drop pemberitahuan, kita klik OK. Nah, sudah tidak ada lagi database PTI sudah terhapus. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.